Yo guys, kembali lagi bersama gue Hitmawan Ainur Rohim. Pada video kali ini gue akan ngasih tahu 10 anime action dengan tokoh utama itu menggunakan pedang guys. Kira-kira apa saja animenya? Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke list yang pertama. Fate Stay Night menceritakan tentang Emiya Shiro, seorang pelajar biasa yang selamat dari bencana besar 10 tahun yang lalu. Setelah diselamatkan oleh ayah angkatnya yang bernama Emiya Kiritsugu, Shiro bercita-cita menjadi seseorang seperti ayahnya guys, yang bisa menyelamatkan siapa saja di saat mereka kesusahan. Sudah lewat beberapa tahun semenjak meninggalnya Kiritsugu, kini Shiro menjadi orang yang baik hati dan selalu membantu siapa saja yang meminta bantuannya. Nah, buat kalian yang ingin nonton anime Fate, kalian bisa cari caranya di Google ya guys, karena kagak mungkin untuk gue jelasin ya. My Hime. Nah, kalau ini anime sih rilisnya di tahun 2004 guys. Jadi kalau lu gak suka anime yang rilisnya di tahun 2010 ke bawah, ya lu gak usah tonton aja anime ini. Menceritakan tentang 13 gadis yang masing-masing dengan kemampuan untuk mewujudkan elemen guys, dan memanggil roh penjaga yang disebut Chills. Mereka semua telah dibawa ke Akademi Fuka untuk memerangi makhluk misterius yang disebut Orphan guys. Setiap gadis memiliki kemampuan dan kepribadian yang berbeda-beda guys. Karena itulah misi ini sangat sulit untuk mereka. Mereka harus mengetahui mana musuh yang sebenarnya dan siapa sebetulnya yang mereka lawan itu. Brave Ten. Nah, kalau ini anime sih menceritakan tentang seorang ninja muda bernama Saizo Kirigakure yang sedang mencoba untuk menemukan makna dan arah dalam hidupnya ketika ia bertemu Izanami guys, yang melarikan diri dari pembunuh. Dia berhasil menyelamatkan hidupnya dan dia kemudian meminta dia untuk bertindak sebagai pengawalnya sampai ia mencapai tujuannya guys. Ketika mereka tiba di wilayah yang dilindungi dari Sanada, Saizo jatuh ke dalam pertemuan dengan Sasuke Sarutobi guys, pemimpin kelompok ninja yang terkenal. Bleach. Nah, cerita anime ini dimulai dengan kehidupan seorang siswa SMA bernama Ichigo Kurosaki di kota Karakura yang bisa melihat roh guys. Kemudian dia bertemu dengan shinigami wanita yang bernama Kuchiki Rukia. Saat pertarungan melawan Hollow yang menyerang keluarga Ichigo, Rukia terluka parah dan untuk mengalahkan Hollow tersebut hanya ada satu cara guys, yaitu dengan memberikan sebagian kekuatan shinigami milik Rukia pada Ichigo guys. Sayangnya dalam proses tersebut terjadi ketidaksengajaan. Ichigo mengambil semua kekuatan spiritual Rukia guys, dan membuat Rukia kehilangan kekuatan shinigaminya. Akibatnya Ichigo kemudian menjelma sebagai seorang shinigami baru guys. Ao no Exorcist. Anime ini bercerita tentang seorang anak bernama Okumura Rin guys. Ia juga mempunyai saudara bernama Yukio guys. Mereka berdua dari kecil diasuh dan tinggal bersama Fujimoto Shiro, seorang bapak di sebuah gereja. Saat Rin berusia 15 tahun, sesuatu yang aneh terjadi di luar kendalinya guys. Ia mengeluarkan api biru yang sampai menyelimuti tubuhnya. Ternyata Rin sebenarnya adalah anak kembar dari Satan atau Raja Iblis guys. Kekuatan Rin yang tiba-tiba muncul tersebut memancing para iblis dan sampai pada telinga Satan. Tak butuh waktu lama, Satan dan para pengikutnya mengincar Rin untuk membawanya pulang ke Gehenna guys. Gehenna merupakan dimensi Satan, sedangkan Asia merupakan dimensi manusia ya guys. Kedua dimensi tersebut tak dapat bersatu satu sama lain. Saat penyerangan, ayah angkat Rin meninggal dalam peristiwa tersebut karena berupaya menggagalkan usaha Satan untuk membawa Rin pulang. Identitas sebenarnya Fujimoto ternyata adalah salah satu eksorsis tingkat tinggi guys. Untuk membalaskan dendamnya, Rin memutuskan untuk menjadi eksorsis dan membalaskan dendamnya dengan membunuh Raja Iblis guys.
Kill la Kill. Kill la Kill bercerita tentang seorang gadis bernama Matsui Ryuko guys. Hingga kini ia mencari seseorang yang telah membunuh ayahnya. Ryuko juga memiliki sebuah pedang berbentuk gunting yang menjadi peninggalan dari sang ayah guys. Dan tibalah Ryuko di sebuah sekolah bergengsi bernama Akademi Honouchi. Berbeda dari sekolah lainnya, Akademi Honouchi dipimpin oleh ketua OSIS Kiryuin Satsuki bersama bawahannya guys. Di sekolah tersebut juga sebagian siswa yang terpilih berhak untuk mendapatkan pakaian bernama Goku Uniform guys. Pakaian tersebut dapat memberi dan menambah kekuatan super dari sang pemakai. Namun pada hari pertamanya di sekolah tersebut, Ryuko secara terang-terangan melawan kebijakan Kiryuin dan menantang salah satu klub di sekolah itu guys. Akhirnya ia bertarung melawan ketua klub boxing yang merupakan salah satu pemakai Goku Uniform guys. Ryuko kalah telak dan akhirnya ia melarikan diri ke rumah lamanya guys. Disinilah pertemuan pertamanya dengan Senketsu, yakni seorang benda langka dan hidup atau disebut dengan pakaian Tuhan guys. Setelah tak sengaja bersentuhan dengan darah Ryuko, Senketsu terbangun dan menempel pada tubuh Ryuko guys dan memberinya kekuatan super. Kini Ryuko telah dipersenjatai oleh Senketsu dan pedang guntingnya guys. Kembali menuju Akademi Honouchi dan menantang mereka kembali guys, berharap menemukan orang yang telah membunuh ayahnya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Langsung saja tonton guys. Guilty Crown menceritakan pada tahun 2039 Jepang berada di bawah kendali sebuah organisasi multinasional yang disebut GHQ akibat dilanda suatu virus tak dikenal sejak 10 tahun silam. Yang penting itu bukan virus corona ya guys. Sang tokoh utama Umasu adalah seorang anak 17 tahun yang tanpa sengaja memiliki kekuatan supernatural di tangan kanannya yang dapat mengekstrak alat atau senjata dari tubuh teman-temannya. Kemampuan tersebut didapat oleh Su ketika ia bertemu dengan seorang penyanyi terkenal yang sangat digemarinya yang bernama Yuzuriha Inori, yang ternyata merupakan anggota kelompok gerilyawan yang disebut Undertaker. Su yang secara tidak sengaja mendapatkan kekuatan tersebut pun terpaksa bergabung ke Undertaker guys, dan turut serta dalam melakukan perlawanan terhadap GHQ. Katsugeki Touken Ranbu. Anime ini menceritakan pada tahun 1863, merupakan tahun di mana berakhirnya era samurai dan Jepang pun terbagi menjadi dua fraksi, yaitu Pro Shogun dan Anti Shogun. Time Retrograde, pasukan yang dikirim dari masa depan, ingin mengubah sejarah Jepang dan mengancam nasib dari dunia ini guys. Kunihiro dan Kanesada yang dibantu oleh Yoshiyuki Toushiro Tombokiri serta tuan mereka sendiri Sumaru Kuninaga berusaha mencegah Time Retrograde mengubah sejarah yang ada. Dengan nasib akan sejarah bergantung pada mereka. Akhir seperti apakah yang menanti mereka? Kalian bisa tonton saja anime ini. Mahou Shoujo Lyrical Nanoha bercerita tentang murid kelas 3 Takamachi Nanoha menemukan seorang musang yang luka-luka karena mendengar tangisan telepati untuk meminta bantuan. Si musang ternyata adalah Yuno, seorang arkeolog dan penyihir dari dunia lain yang secara tidak sengaja telah menyebarkan benih permata yang berbahaya ke seluruh bumi guys. Tanpa kekuatan untuk mengumpulkan benih permata, Yuno telah kembali membentuk seekor musang dan membutuhkan seorang lain untuk melakukan tugasnya guys. Dia memberi permata merah kepada Nanoha yang menjelaskan kepadanya, dengan ini dia bisa mengubah dan menggunakan sihir untuk melawan monster yang mengancam mereka karena benih permata. Tapi monster itu adalah yang paling tidak memprihatinkan, karena Yuno dan Nanoha bukan satu-satunya orang yang bisa mengumpulkan benih permata. Owari no Seraph. Anime ini bercerita pada tahun 2012, umat manusia hampir punah karena suatu virus yang menyebar ke seluruh dunia hingga membunuh semua orang dan hanya menyisakan anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun guys. Hampir mirip dengan kita ya, tapi kalau kita itu tidak pandang umur guys.
Di waktu yang sama muncul para vampir yang menyatakan kalau mereka telah menaklukkan dunia dan berjanji akan menjadi pelindung umat manusia guys. Di balik perlindungan yang diberi oleh vampir kepada manusia hanya sebuah perumpamaan belaka. Mereka seperti memperbudak dan memaksa manusia untuk memberi darah kepada para vampir layaknya sapi perah guys. Nah, di sini kita dipertemukan oleh anak-anak dari panti asuhan Hyakuya. Selama bertahun-tahun mereka tidak senang akan perlakuan para vampir yang menjadikan mereka budak hanya untuk diambil darahnya guys. Dan pada usia 12 tahun Yujiro, Mikaela beserta teman-teman lainnya merencanakan pelarian guys. Namun sayang pelarian mereka gagal, semuanya terbunuh kecuali Yujiro. Teman-temannya mengorbankan hidup mereka agar Yujiro dapat meloloskan diri. Akhirnya Yujiro lolos dan diselamatkan oleh Moon Demon Company, yakni pasukan khusus untuk memusnahkan vampir milik Kekaisaran Jepang guys. Nah, itulah 10 anime action dengan tokoh utama menggunakan pedang guys. Kalian lebih suka anime yang mana? Tuliskan saja di kolom komentar ya guys. Dan jika kalian memiliki request anime, tuliskan juga di kolom komentar. See you next time, bye.